Football lovers, kembali lagi di IST Football. Seperti biasa, kami akan menyajikan beberapa informasi seputar dunia sepak bola. Check it out. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique tidak mendukung permainan sepak bola tanpa penonton seperti Bundesliga saat ini. Bundesliga menjadi liga top Eropa pertama yang melanjutkan kembali kompetisi. Tapi tentu saja harus diadakan tanpa penonton dan Enrique tak suka dengan itu. Memainkan pertandingan tanpa penonton itu lebih menyedihkan daripada menari dengan adik perempuanmu. Saya menyaksikan sepak bola Jerman itu dan disayangkan. Anda bisa mendengar umpatan-umpatan dan Anda kehilangan keakraban pada momen-momen besar. Kontrak Cavani bersama PSG bakal berakhir pada musim panas ini. Sementara striker asal Uruguay itu sudah memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya. Sejumlah tawaran pun menghampiri Cavani, mulai dari Atletico Madrid, Inter Milan, hingga Manchester United. Kini seperti dilansir Sport Mediaset, Cavani dikabarkan menghubungi pelatih Atletico, Diego Simon, untuk mengatakan bahwa ia tak lagi tertarik pindah ke Wanda Metropolitano. Cavani pun mempertimbangkan opsi lain, terutama Inter Milan yang kini fokus penuh mengajar pemain 33 tahun tersebut usai Dries Mertens memilih bertahan di Napoli. Cavani diklaim sudah melayangkan permintaan pribadinya kepada Inter, yakni gaji senilai 8 juta euro per tahun. Angka ini masih lebih rendah dari gaji Cavani di PSG senilai 12 juta euro per musim. Protokol untuk pertandingan Serie A selama pandemi COVID-19 sedang diselesaikan. Ada aturan yang melarang protes kepada wasit. Pemerintah Italia telah mengizinkan klub Serie A menggelar latihan secara tim. Namun, klub tetap harus menjalani protokol medis yang sudah disepakati. Menurut pemberitaan koran 2 Tempo, ada draft protokol setebal 36 halaman yang bakal digodok. Di antaranya adalah mengatur masalah catering, media, menempatkan pemain pengganti di tribun, pertukaran maskot, pelarangan jabat tangan, sesi foto tim, sampai larangan protes kepada wasit. Legenda Liverpool Kenny Dalglish melontarkan pujian setinggi langit terhadap kapten The Reds saat ini Jordan Henderson. Dalglish menyebut Henderson sebagai pemimpin yang fantastis. Henderson sudah bergabung dengan Liverpool sejak 2011 silam. Sepeninggal Steven Gerrard pada 2015 lalu, ban kapten pun diserahkan kepada Henderson. Meski kerap mendapat kritikan pedas dan dianggap tak layak menjadi kapten Liverpool, Henderson ternyata menjawabnya dengan performa luar biasa dalam 3 musim terakhir. Di bawah kepemimpinan Henderson di atas lapangan, skuad Liverpool sukses meraih gelar juara Liga Champions dan kini tengah diambang menjadi kampiun Premier League. Pada saat rangkaian agenda dalam menemani David Beckham melihat beragam fasilitas, itulah Jose Mourinho terungkap. Beckham disebutnya sebagai salah satu pemain yang masih beruntung setelah gantung sepatu. Saya harus bilang kamu beruntung karena menjadi salah satu dari segelintir orang yang saya temui usai pensiun. Dan masih kelihatan seperti seorang pemain sepak bola. Mayoritas dari mereka punya masalah di sini, yaitu punggung, masalah di lutut, masalah di pergelangan kaki, kata Mourinho. Seorang wasit tentu tak masalah jika memiliki klub idola. Namun di Spanyol, poros wasit diklaim terbagi menjadi 2 kubu. Hal ini diutarakan ex-wasit bernama Eduardo Iturralde González. Awalnya, pria yang kini berumur 53 tahun itu hanya berbicara perkiraan persentase masyarakat Spanyol yang menyukai Real Madrid. Namun kemudian ia membahas mengenai pertandingan berapa banyak wasit yang menyukai Barcelona dan yang menyukai Madrid. Eduardo lalu membahas mengenai preferensi wasit-wasit di Spanyol. Menurutnya, yang mendukung El Real tetap jauh lebih banyak dari Blaugrana. Perbandingannya 90-10 untuk Madrid. Sebut pria yang pernah 3 kali memimpin duel El Clasico sepanjang karirnya itu. Eduardo sendiri mengaku tak mendukung kedua klub tersebut.
Ia pun mendukung Athletic Bilbao. Bintang muda Chelsea Ruben Loftus-Cheek merasa yakin bahwa dengan modal para pemain muda menjanjikan, timnya bakal kembali menjadi penantang gelar di masa depan. Kedatangan Frank Lampard pada awal musim ini menghadirkan perubahan cukup signifikan di skuad Chelsea. Ex-gelandang The Blues itu tak takut untuk memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk tampil. Sejumlah nama bintang muda pun tercuat ke permukaan, mulai dari Fikayo Tomori, Richie James, Mason Mount, hingga tentu saja sang bomber utama Chelsea musim ini, Tammy Abraham. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, memberikan sebuah pernyataan tegas. Ia menyebut tidak akan sungkan-sungkan mendepak pemain-pemain yang menjadi benalu di skuad Manchester United. Solskjaer yang saat ini memiliki kewenangan penuh di Manchester United. Ia sudah diangkat sebagai manajer permanen Setan Merah setelah sebelumnya berstatus sebagai caretaker United. Sejauh ini Solskjaer tidak kenal kompromi di timnya. Ia sudah menyingkirkan beberapa pemain seperti Romelu Lukaku, Chris Smalling, Alexis Sanchez, dan Fellaini. Solskjaer menyebut bahwa ia sama sekali tidak keberatan menyingkirkan pemain-pemain bintang, tetapi jadi benalu di timnya. Saya lebih memilih ada lubang di tim saya daripada memiliki seorang pemain yang brengsek, buka Solskjaer kepada United We Stand. Raksasa Premier League Manchester United memiliki peluang besar merekrut bek Napoli Kalidou Koulibaly. Setelah peminat lainnya, PSG dikabarkan mundur dari pemburuan. Pasalnya, PSG merasa bahwa banderol senilai 70 juta euro yang dipatok kubu Napoli untuk Koulibaly terlalu mahal. Apalagi dengan fakta bahwa usia Koulibaly akan menginjak 29 tahun pada Juni nanti. Harga 70 juta euro ini sejatinya merupakan harga yang sudah didiskon. Sebelumnya, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengaku pernah menolak tawaran senilai 100 juta euro untuk Koulibaly. Klub Serie A Inter Milan mulai membuka diri untuk melepaskan Lautaro Martinez ke Barcelona. Namun mereka meminta Barca untuk melepas dua pemain mereka sebagai bagian dari transfer tersebut. Barcelona sudah mengajukan tawaran tukar tambah tersebut. Untuk itu mereka menawarkan Vidal ditambah sejumlah uang untuk transfer Lautaro. Laporan tersebut diklaim bahwa pihak Inter Milan meminta pemain lain untuk transfer Lautaro. Mereka menginginkan dua pemain Barcelona, keduanya adalah Nelson Semedo dan Junior Firpo. Torres mengatakan bahwa pada tahun 2004 silam ia sempat memujuk Barcelona untuk meminjamkan Messi kepada mereka. Torres menyebut timnya siap memberikan kesempatan bermain untuk Messi di tim utama Getafe saat itu. Kalau tidak salah, itu tahun pertama atau kedua Messi setelah menembus tim utama Barcelona. Kami nyaris meminjamnya dari Barcelona pada saat itu, ungkap Torres. Namun Torres mengutarakan bahwa kesepakatan peminjaman Messi itu batal di menit-menit akhir. Ia menyebut manajer Barcelona saat itu, Frank Rijkaard, tidak mengizinkan La Pulga untuk pergi ke Camp Nou. Pada akhirnya Rijkaard tidak mengizinkan pinjaman itu terjadi, dan kami hanya bisa berangan-angan untuk menggunakan jasanya, ujarnya. Itulah seputar informasi tentang dunia sepak bola. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share agar teman-teman kalian tidak ketinggalan pula informasi tentang seputar dunia sepak bola. Bye-bye.